Indrani dan semuanya memberi tahu Saroj bahwa dia tidak pernah menginginkan Sayuri menikah di rumah ini. Tetapi tidak ada yang bisa memahami keinginan Kanha. Dia menambahkan bahwa mungkin dewa ingin tembok kebencian ini runtuh dengan adanya pernikahan ini. Dia pergi ke Sayuri dan Chiru dan memberkati mereka. Tej memberitahu Saroj bahwa dia juga harus menerima Chiru dan Sayuri atau semuanya akan di luar kendali. Kemudian Dandraj mengatakan dia lebih tua dari Chiru dan Sayuri dalam hubungan, sehingga dia harus bersiap-siap untuk pernikahan Chiru dan Sayuri. Kanha juga menjelaskan hal ini kepada Saroj. Saroj tidak memberikan jawaban atas kata-katanya. Kanha lalu mendekati Chiru. Dia mengatakan padanya bahwa dia telah mencoba banyak hal untuk meyakinkan Saroj, tetapi sekarang dia harus melakukan sesuatu. Chiru memberitahu Saroj bahwa dia sangat mencintai Sayuri. Chiru menambahkan dia belum meminta apapun dari Saroj sampai saat ini, tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa Sayuri. Chiru mengatakan impian sebuah rumah besar dan mobil bukanlah miliknya. Dia melakukan semua ini untuk kebahagiaannya. Mimpinya adalah untuk bisa hidup bersama dengan Sayuri. Chiru menambahkan ingin kebencian di antara mereka berakhir dengan keluarga mereka kembali rukun. Chiru menambahkan untuk menerima Sayuri jika dia peduli dengan kebahagiaannya. Lalu Saroj pergi mendekati Chiru dan melepaskan gelangnya dan memberikannya kepada Chiru. Saroj mengatakan bahwa mereka mengatakan banyak hal padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saroj menambahkan bahwa cinta anak laki-laki bisa dibagi, tapi cinta ibu tidak pernah bisa dibagi, sehingga dia bisa melakukan apa saja untuk kebahagiaannya. Saroj mengatakan hidupnya berada di Chiru, tetapi kehidupan Chiru berada di orang lain. Dia dulu tahu bahwa suatu hari yang seperti ini akan terjadi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan menyukai gadis yang tidak ia sukai. Selanjutnya Saroj menjadi emosional dan mengatakan bahwa jika Chiru tidak bisa meninggalkan Sayuri, maka dia harus melakukan sesuatu untuk kebahagiaannya. Dia mengatakan bahwa gelang sagun ini untuk Sayuri yang ada di sisinya. Chiru dan Sayuri senang mendengarnya. Akhirnya hubungan mereka disetujui oleh Saroj. Kemudian Chiru dan Sayuri meminta berkah kepada Saroj. Sayuri berpikir dia tahu semua ini akan sangat sulit bagi Saroj, tetapi dia siap untuk menerimanya. Itu sudah cukup baginya. Saroj lebih lanjut mengatakan bahwa Sayuri dapat menjadi menantu perempuan dari keluarga Chaudhary tetapi bukan miliknya. Kemudian Dandraj mengatakan padanya untuk tidak melakukan hal seperti itu, tapi dia tidak mendengarkannya. Saroj kemudian pergi ke hadapan Kanha dan mengatakan kepadanya bahwa sekarang dia harus mempersiapkan pernikahan yang sebenarnya. Sayuri berjanji suatu hari dia akan memenangkan hati Saroj. Kanha menghibur Chiru dan Sayuri. Saroj akan segera menerima Sayuri sebagai menantunya. Setelah itu Sayuri pergi sama keluarganya. Keesokan harinya, Kanha meminta maaf pada Saroj dan mengatakan dia tahu Sayuri adalah segalanya bagi Chiru. Tiba-tiba Saroj menampar Kanha. Kanha mengatakan kebahagiaan Chiru ada di Sayuri. Saroj berulang kali menghancurkannya dan melampiaskan rasa frustasinya padanya. Kanha memberinya sandal dan memintanya untuk memukulnya karena tangannya akan sakit. Dia menangis dengan kuat, lalu memeluk ibunya dan menghiburnya. Pada hari berikutnya, Kanha bersama keluarganya dan keluarga Sayuri dengan bersemangat merencanakan persiapan pernikahan Sayuri dan Chiru.
Lalu Sarot masuk dan mengatakan dia ingin mengatakan sesuatu sebelum diadakan pernikahan. Semua orang kaget mendengarnya. Sarot masuk saat Kanha merencanakan pernikahan Ciru dan Sayuri dengan kedua keluarga di kuil. Kanha berdoa agar Tuhan menangani situasi ini. Sayuri juga berdoa agar Tuhan tidak membiarkan Sarot membuat rintangan apapun sekarang. Sarot mengatakan ketika Ciru telah memutuskan untuk menikahi Sayuri, pernikahannya akan terjadi lusa. Bandu mengatakan kebesarannya bahwa dia menemukan kebahagiaan dalam kebahagiaan putranya. Sarot mengatakan kemenangan ibu adalah kalah melawan putranya. Dia duduk di sebelah Dhanraj dan mengatakan bahwa diputuskan pernikahan akan diadakan di kuil ini pada esok hari tanpa perayaan. Kanha bertanya bagaimana mungkin. Tej mengatakan sesuai keinginannya. Indrani mengatakan mereka butuh waktu untuk mengaturnya. Sarot mengatakan dia tidak akan memiliki makanan di rumah Indrani dan hanya mengharapkan ritual yang tepat. Bandu menetujuinya. Kanha dan Nakul senang mendengar keputusan ibunya yang menerima pernikahan Ciru dan Sayuri. Lalu Anjali mengucapkan selamat kepada Sayuri. Kanha berdoa agar Tuhan tidak membiarkan Sarot membuat masalah lagi. Sarot memberikan kundali pandanya untuk mencocokkan kundali Sayuri dan Ciru. Sarot membuat kesepakatan pernikahan. Dhanraj bertanya mengapa Sarot perlu mencocokkan kundali saat anak-anak mereka saling mencintai. Lalu Sarot bertanya apakah dia seharusnya tidak meyakinkan diri sendiri? Mengapa mereka mengalami masalah saat dia mencocokkan kundali saat mencari seseorang gadis untuk Ciru? Dia meminta Panditji untuk mencocokkan kundalis akan lebih baik jika mereka cocok atau dia membatalkan pernikahan ini. Berkata dia akan melakukan hal yang sama selama dia juga akan melakukan hal yang sama jika Anjali dan Kanha menikah. Kusum berpikir Sarot memperbaiki pernikahan putranya dan sama sekali tidak peduli padanya. Kanha mengatakan mari kita bahas tentang pernikahan nanti dan pernikahan Ciru dulu. Kemudian Dhanraj berterima kasih kepada Sarot karena menerima pernikahan Ciru dan Sayuri. Sarot mengatakan Sayuri akan menjadi bahu keluarga tapi bukan miliknya. Dhanraj bertanya mengapa dia tidak menerima pernikahan dengan sepenuh hati. Sarot mengatakan dia menundukkan kepalanya untuk putranya, tetapi dia seharusnya tidak mengharapkan untuk mengorbankan kepalanya. Lalu Indrani memberitahu Banu bahwa Sarot tidak ingin Sayuri menikahi Ciru dan karenanya memberi alasan kundali. Banu meminta dia untuk tidak berpikir terlalu banyak dan mengatakan bahwa mereka dapat melakukan puja bahkan jika kundali tidak cocok. Sementara itu, Kanha sedang sibuk membuat vlog video ketika Sayuri berjalan ke arahnya. Lalu Sayuri berterima kasih kepada Kanha karena telah membantunya. Kanha mengatakan dia membantu saudaranya dan bukan Sayuri. Sayuri mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepadanya karena orang tuanya mengajarkan untuk selalu menghargai pertolongan orang lain. Kanha mengatakan dia sebenarnya tidak bisa menerima kehadiran Sayuri, tapi dia mendukung selama pernikahannya demi Ciru. Sayuri berpikir kalau Kanha ingin mengacaukan segalanya setelah ini. Kanha berpikir dia tidak ingin ada masalah selama pernikahan, jadi dia tidak akan mengacaukan apapun.